Baik, alhamdulillah sekarang kita balik ke kegiatan ngopi gitu ya. Kerja ya ngopi ya omong-omongan gitu. Nah, kali ini kita akan ngobrol tentang isu yang menarik. Oke. Isu. Nah, isu yang menarik gitu Isu ya. atau isu? Isu. Wah. Shh, Oh, sim. shh, Lek shin apa? isu, lek nggak ada y-nya jadi isu. Isu Isu. itu informasi palsu. Oke, baik. Asal gak keiang, gak apik ya toh. Oke. Baik, hadirin yang budiman ya. Kita telah digemparkan dengan berita-berita yang ada di lingkungan pondok pesantren. Berita-berita di mana seolah-olah menyudutkan agama atau umat Islam. Membuat satu paradigma, membuat satu paranoid ya, di mana orang akan ketakutan jika bersentuhan dengan pondok pesantren. Padahal sejatinya di pondok pesantren itu banyak sekali tempaan, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang positif, banyak sekali kawah condro di muko. Wah, yang itu bisa menjadikan santri menjadi orang yang berbudi dan berprestasi, katanya kan begitu ya. Berbudi itu kan dijelaskan dengan banyak konteks dan banyak hal gitu ya. Nah, pada tema kali ini kita akan membahas tentang pentingnya pendidikan seksual. Ya, pentingnya pendidikan seksualitas. Nah, ini ada Pak Bambang ya. Cak B ya, Cak B. Saya menyebutnya Ustadz Bambang gitu ya. Nah, beliau cukup lama sekali menangani perihal terkait dengan parenting yang ada di sekolah dasar atau jenjang dasar. Ya, beliau sekarang dosen PGSD ya, yang dulu pernah menjabat sebagai kepala sekolah SD Al-Hikmah Surabaya. Tentunya kurikulum yang memiliki basic pondasi tentang pendidikan seksualitas ya, yang pernah ada di SD Al-Hikmah. Nah, Ustadz, ya apa Ustadz ini pendidikan seksualitas yang dulu pernah jenengan tangani, pernah masuk dalam kurikulum? Oke, kita tidak bicara di satu lembaga ya, kita bicara di semua masyarakat. Oh, modelnya ya karepmu ya, wes lanjut. Karena kan kita harus berkembang ya. Oh, ya. Tidak hanya di satu lokasi, tapi bagaimana di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Berarti kayak Scopus sih modelannya ki, ya. Biar diterima ki 1, ki 2, ki 3, ki 4 gitu ya. Ya, hasil pembahasan harus ya tentang ulasan dampak internasional. Dampaknya gitu ya. Berdampak lebih. Bahkan kampus itu harus berdampak. Berarti ini aku ngomong teknis jenjang SD itu saya ketahuan Sinta 5 lagi. Bukan. Semua jenjang SD, tapi tidak hanya di Al-Hikmah. Oke, tapi di seluruh Indonesia, bahkan lah itu sing ditahuan Scopus itu kebiasaan. Oke, karena apa? Karena ini penting. Kenapa kasus itu terjadi? Bisa jadi ya, karena di pendidikan dasar, sekali lagi di pendidikan dasar, anak-anak atau guru-guru belum secara optimal memberikan kesadaran, gurung nyadarno anak arek, murid-murid, bahwa ada wilayah-wilayah privasi yang tidak boleh dilihat, disentuh, bahkan dipegang oleh orang lain. Nah, jika para guru, para wali kelas sejak dini menanamkan tentang pendidikan seksualitas dalam artian bahwa ada wilayah-wilayah privasi dari kita tidak boleh dipandang, disentuh maupun dipegang oleh orang lain. Gitu. Ya lagu deh, kok ada lagu deh bareng. Ini area privasiku, privasiku. Nanti bisa dicari di YouTube ya. Jadi itu intinya. Kalau misalkan guru-guru sudah mengajarkan sejak dini itu, insya Allah siapapun orang berharga, maksudnya orang sebesar apapun, orang sewibawa apapun, jika menyangkut wilayah privasi, no.
Iya. Terot. Nah, Terus. itu. Oke. Jadi misalkan Pak Hendri wilayah privasinya itu saya lihat enggak boleh. Boleh. Nah, itu. Mana itu wilayah privasi? Nah, itu sudah ada rambu-rambunya bisa dilihat di mana. Oke. Itu sudah harus diajarkan sejak dini. Dan harus Jadi, tahu, dan harus tahu, harus sadar, sadar. harus paham. Kalau itu adalah wilayah wilayahku, privasi. atau kalau saya sebutnya danger line. Oke, danger line. Danger line. Apa artinya itu? Garis bahaya. Oh, tak kira dilarang merokok. Danger line, lagunya Avenged lah. Avenged Sevenfold. Ya, oke. Tadi apa iki, Jak? Jadi mau ketika kita melihat gitu ya isu yang ada di masyarakat dan berita yang booming gitu ya tentang pondok pesantren yang mohon maaf dikatakan kiainya yang seperti ini, sebenarnya itu kalau santrinya itu sudah paham sejak awal wilayah privasinya mungkin loh ya, ngomong mungkin loh ya, Insya Allah. ya mungkin insya Allah ya nggak akan banyak terjadi hal-hal semacam itu. Ini salah satu ikhtiar ya, salah satu ikhtiar. Jadi Bapak Ibu guru, orang-orang tua, kita semua jadi orang tua ya, kita didiklah anak-anak kita. Semua ada batasnya. Tidak semua orang bisa memperlakukan kita semaunya. Ya, kabeh wong itu ya mungkin pernah khilaf ya. Ada hal-hal baik mungkin dari si kiai itu yang bisa yang bisa diambil. Tapi mungkin ada khilafnya. Ada adzan gimana? Adzan Cak menang se. Nah, ada tanda, ya. Tanda kedewasaan, secara fisiologi. Nah, itu yang dialami oleh semua orang itu seperti apa? Ada beberapa fase ya dalam usia manusia ya. Salah satu fase yang paling penting dan itu terjadi di anak kita usia SD ataupun SMP itu namanya pubertas. Pubertas. Ya, masa puber ya. Jadi masa puber itu adalah masa peralihan mulai dari anak-anak menuju ke dewasa. Jadi pada masa puber ini ya memang banyak tanda ya. Kalau ada laki-laki, kalau perempuan itu biasanya apa? Menstruasi. Artinya apa? Setelah puber ini, setelah menstruasi, artinya semua organ-organ tubuh yang terkait dengan reproduksi, nah itu sudah aktif. Sudah berproduksi, siap untuk dibuahi kalau anak perempuan itu. Jadi semua organ-organ yang bersifat reproduktif itu sudah mulai aktif. Tidak hanya itu, ada hormon-hormon yang dimana hormon itu yang terkait dengan fisik maupun psikologi, mempengaruhi fisik maupun psikologi itu juga sudah mulai aktif. Inilah mekanisme yang diberikan Allah ya. Allah memberikan kita itu sesuatu yang nikmat yang luar biasa, termasuk dengan pubertas ini. Masya Allah. Itu. Karena apa? Dengan adanya puber, Allah menciptakan rasa tertarik dengan lawan jenis. Sehingga itu perlu disyukuri. Dan nanti penyalurannya pasti ada saat dan ada caranya tersendiri. Ada waktunya. Ada waktunya, ada tata caranya menurut agama Islam. Ya. Dan itu akan diajarkan selagi pertumbuhan umur itu ya, sesuai yang dengan perlu perkembangan anak. Ya, betul. Yang perlu disampaikan pada anak-anak, jika memasuki masa puber, ojo galau. Dihadapi, disyukuri bahwa kita normal dan nanti suatu saat pasti akan dipertemukan dengan jodohnya. Dengan seperti itu generasi ke generasi bisa terus lestari. Jadi memang kaitannya itu adalah ketika kita tahu ya bahwasanya masa puberitas itu harus disyukuri, harus dihadapi. Kemudian dikaitkan dengan yang namanya takdir Allah, bahwasanya nanti kelak semua itu akan disalurkan dengan jodohnya, disalurkan dengan apa yang menjadi ketentuannya ya. Itu menjadi hal yang sangat luar biasa. Nah, penghubungnya ini ya perlu
apa namanya itu treatment khusus gitu ya. Mungkin Iya. Pak Bambang punya satu hal yang Ada hal-hal yang sangat-sangat teknis, teknis. sangat-sangat teknis harus diajarkan kepada anak-anak. Contoh ya, kalau misalkan anak perempuan, sebelum dia itu mengalami menstruasi, dia harus sudah tahu bahwa pada saat menstruasi harus misalkan, mohon maaf ya, ini bukan jorok atau parno, bukan, tapi ini adalah ilmu. Pada saat menstruasi mereka sudah tahu cara memasang pembalut misalkan. Pada anak laki-laki juga gitu. Pada saat mimpi basah mereka sudah tahu caranya untuk Membersihkan, mencuci celana dalam. Kemudian baik laki-laki maupun perempuan jika mimpi basah atau bersuci itu sudah harus tahu tata cara mandi besar. Itu juga sudah harus tahu sebelum mereka mengalami masa itu. Jangan sampai. Jadi pada saat sudah datang masanya, mereka menghadapinya dengan tenang dan senang. Dan itu harus segera diedukasikan saat jenjang SD. Ya. Karena hari-hari ini anak kelas 3 SD itu sudah ada loh yang mulai betul. menstruasi. Ya, kelas 3, kelas 4 ya. Kelas 4, kelas 5 itu banyak. Tapi ada beberapa kasus itu kelas 3 sudah mulai. Kalau dulu mungkin teman-teman kita itu rata-rata SMP ya, SMP kelas 2, kelas 1. Jarang sekali yang SD kelas 6 itu jarang. Ya, SMP sebenarnya SMP. Nah, itu yang harus kita berarti sejak dini ajarkan. Di fase A, di level kelas rendah gitu, itu sudah mulai dikenalkan. Minimal kelas 3 lah. Itu kelas 3 itu sudah mulai diperkenalkan bahwa anak-anak akan memasuki fase yang namanya pubertas. Dalam bahasa agama namanya mukallaf. Oke, alhamdulillah. Baik. Atau balik ya. Sorry. Dalam bahasa agama namanya balik. Mukallaf itu sudah berakal. Balik berarti. Balik. Mukallaf ya. Rotok keselio lidah ya toh. Narasumber Kak Popo gitu ya. Apa Bang ya manusia. Manusia. Oke. Baik, pemirsa yang budiman gitu ya. Kita telah mengenal bagaimana cara secara teknis gitu ya memberikan satu pendidikan seksualitas terhadap anak ya. Tidak hanya anak di Al-Hikmah, tapi anak di seluruh penjuru negeri, bahkan di saintero dunia ini gitu ya. Tentang pentingnya pendidikan seksualitas. Dari mengenal danger line gitu ya, daerah-daerah terlarang ya, daerah-daerah privasiku, mana privasimu. Iya. Dan juga bagaimana cara menghadapi ketika pubertas ya. Nah, maka dari itu anak harus disiapkan sejak dini. Nah, versi Ustadz Bambang paling tidak kelas 3 SD sudah mulai diedukasi, dikenalkan. Ngerti Ustadz ya? Siap. Oke, thank you. Kita lanjut sholat asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi nih bos lah ya. Narik ya? Tak sender ya, Bang. Ini. PPKS apa? Pak Igin berarti Pak Igin.